Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rio Handala. Akan presentasikan jawaban pada ujian akhir semester untuk mata kuliah hardware dasar. Pertanyaan yang pertama dari ujian akhir semester ini adalah jelaskan fungsi registry Windows dan penyebab kerusakan yang terjadi pada registry Windows. Baik, akan saya jawab. Fungsi dari registry Windows adalah untuk mengatur bagaimana hardware dan software di dalam laptop atau PC dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Pada registry Windows, kita hanya bisa melihat kode-kodenya aja atau menggunakan bahasa komputer. Dan untuk manfaatnya sudah jelas, yaitu untuk memudahkan sebuah sistem operasi yang bekerja dengan baik dan serta agar kita bisa mengontrol operasi sistem dengan mudah. Penyebab kerusakan yang terjadi pada registry Windows adalah salah satunya semakin banyaknya software yang diinstal akan mempengaruhi kinerja Windows dan hardware. Jadi sebaik mungkin hindari software yang tidak perlu untuk diinstal. Yang kedua, semakin maraknya virus-virus yang menyebar di internet atau via flash disk dan storage lainnya, karena kita lupa dan malas untuk diupdate. Yang ketiga, semakin hari sampah registry semakin banyak. Itulah yang membuat kinerja semakin lambat. Maka dari itu ikut perintah sebagai berikut, adalah pilih start program, run C, Windows, prefix, lalu delete. Yang keempat, kurangnya maintenance, ya, antara lain backup data registry, disk defragment atau disk cleanup. Yang kelima, close program secara paksa. Yang keenam adalah software bajakan. Baik, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan fungsi macam-macam dari utility internal dan eksternal. Macam-macam dari utility eksternal dan eksternal ini salah satunya adalah, yang pertama adalah program utility atau utilitas internal bawaan. Yang pertama adalah file manager. Fungsinya menyembunyikan dan menampilkan file sistem. Yang kedua, merubah nama folder. Yang ketiga, mempermudah crack software. Yang keempat, mencari file yang letaknya di mana atau di mana file yang lupa. Yang kedua ada personal firewall. Fungsinya untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tinggi. Yang ketiga ada disk defragmenter. Fungsinya untuk menata ulang struktur penempatan data pada hard disk dan akan mengurutkan sesuai dengan alfabetik, mulai dari track awal sampai track akhir. Yang keempat ada utilitas backup. Fungsinya untuk menyalin backup file-file yang terpilih seluruh hard disk ke media lain seperti CD dan DVD. Yang kelima ada utilitas diagnostics, ya. Di sini ada fungsi diagnostik adalah untuk mengumpulkan informasi teknis mengenai hardware dan software tentu dari komputer, kemudian membuat laporan yang menggarisbawahi masalah-masalah yang teridentifikasi. Utilitas internal atau bukan bawaan. Contohnya seperti ada registry cleaner. Fungsinya adalah freeware utility yang berfungsi untuk membersihkan registry, cache ataupun history di komputer secara aman. Yang kedua ada antivirus untuk melindungi, mencegah, mendeteksi, menghilangkan perangkat lunak jahat seperti virus komputer, trojan dan sebagainya. Yang ketiga ada spyware remover untuk mencegah instalasi aktif yang berfungsi spyware, adware, malware, dan browser hijacker dan dealers untuk mencegah spyware dan tracking via cookies. Yang kedua, menolak situs-situs yang dianggap berbahaya dan mengandung skrip jahat. Yang ketiga, mencegah terinstalnya program PUP dan lainnya. Yang keempat, memblok aksi keylogger atau tracking. Yang kelima, melarang kerja aplikasi yang mencurigakan. Selanjutnya ada DVD burning, fungsinya sebagai alat membakar data pada keping CD, DVD hingga Blu-ray.
Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 gejala kerusakan yang Anda ketahui dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini paling sering terjadi. Ternyata permasalahannya hanya sepele, biasanya dari kabel power, kabel data VGA dari CPU yang kurang terpasang dan sempurna. Bisa juga karena memorinya kendor atau kotor pada kaki-kaki yang terbuat dari kuningan atau dari memori mati. Cara mengatasinya adalah 1. Lepas lalu pasang kembali memori pada motherboard. 2. Bersihkan slot memori menggunakan kuas. 3. Bersihkan kaki-kaki dengan kertas yang dilipat atau menggunakan penghapus pensil hingga bersih. Baik, gejala kerusakan yang lainnya adalah komputer mengeluarkan bip 3 kali, pendek dan cepat. Namun power hidup tapi tidak ada tampilan itu kerusakan pada VGA cardnya. Bisa terjadi kendor atau kotor pada kaki-kaki atau mati. Cara mengatasinya adalah lepas lalu pasang kembali, bersihkan load VGA yang menggunakan kuas, bersihkan kaki-kakinya yang berwarna kekuningan dengan kertas yang dilipat atau penghapus pensil. 3 gejala yang lainnya adalah yang terakhir adalah komputer sering hang, dan cara mengatasinya adalah disebabkan oleh software yang mengalami crash. Tekan Ctrl plus Alt plus Del, klik N thanks pada program yang tidak responding. Tekan tombol restart pada CPU. Ini dikarenakan disebabkan oleh hardware mengalami konflik. Adanya penambahan hardware baru. Konflik antara hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. Jalankan fasilitas Add New hardware yang terdapat pada Device Manager, repair atau install ulang sistem operasi. Tetapi yang perlu diingatkan sebelum itu adalah kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada pada software yang mengalami crash tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 4, jelaskan apa yang Anda ketahui mengenai troubleshooting PC. Baik, di sini akan saya jelaskan troubleshooting PC adalah adanya suatu masalah pada PC, pada kita mencoba mencari masalah tersebut untuk diperbaiki. Pada saat kita melakukan troubleshooting, kita harus mengenakan perlengkapan keselamatan kerja, contohnya gelang statis, alas kaki, dan lain-lain. Troubleshooting PC dibagi menjadi 2, troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware itu sendiri adalah troubleshooting hardware biasanya ditandai dengan komputer tidak menyala, monitornya mati, dan lain-lain. Troubleshooting software troubleshooting software ini biasanya ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Peralatan dan troubleshooting PC. Dalam melakukan troubleshooting PC diperlukan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melakukan perbaikan kerusakan pada PC. Peralatan yang dibutuhkan dalam troubleshooting ini antaranya ada obeng, terus ada tang, ada kuas, ada kain kering, ada cleaner penyedot debu mini. Terus ada teknik troubleshooting. Saat ini kita melakukan troubleshooting PC, ada 2 teknik troubleshooting yang harus kita ketahui dan kita kerjakan, yaitu teknik forward. Teknik forward ini, pada teknik forward ini kita melakukan pendeteksian masalah sederhana pada saat PC dilakukan pada PC selesai dirakit tetapi belum dihidupkan atau belum dialiri arus listrik. Misalnya memeriksa hubungan dari kabel power supply ke soket motherboard. Yang kedua ada teknik backward. Pada teknik backward ini kita melakukan pendeteksian masalah atau problem pada PC setelah PC dihidupkan atau dialiri arus listrik. Misalnya komputer tidak bisa dihidupkan saat tombol power ditekan. Baik, pertanyaan yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan perawatan PC yang baik dan yang benar. Baik, sini akan saya jawab. Yang pertama adalah kita harus memastikan bahwa komputer dalam keadaan kondisi mati dan tidak terhubung arus listrik. Saat komputer terhubung dengan arus listrik, maka akan berisiko jika kita melakukan perawatan komputer. Dalam hal ini juga termasuk ke dalam K3LH, bahwa kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan dari diri kita dan barang-barang serta lingkungan sekitar. Yang kedua ada
mempersiapkan peralatan bantu dengan menggunakan sesuai fungsinya. Dalam hal ini kita harus menggunakan peralatan bantu seperti kuas, kain lap, cairan pembersih, dan lain-lain. Yang ketiga, hindarkan benda-benda cair dari dekat komputer. Yang keempat, hindari peralatan yang memiliki daya magnet tinggi. Yang kelima, lakukan bongkar PC dan pisahkan semua komponen dari casing. Yang keenam, bersihkan casing dengan kain lap dan kas untuk sudut-sudut yang susah untuk dijangkau. Yang ketujuh, bersihkan motherboard menggunakan kompresor bila ada. Jika tidak ada, gunakan kuas untuk membersihkan. Yang kedelapan, bersihkan heatsink dan fan prosesor. Yang kesembilan, bersihkan semua komponen lain seperti RAM, HDD, CD-ROM, dan PSU dan lain-lain. Yang ke-10, bersihkan semua perangkat eksternal lainnya seperti keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain. Yang ke-11, setelah semuanya bersih, rakit kembali komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Yang ke-12, lakukan pengecekan hasil perawatan dengan cara menghidupkan komputer setelah melakukan pembersihan. Yang ke-13, setelah perawatan secara hardware selesai, lakukan perawatan secara software. Yang ke-14, lakukan disk defrag untuk melakukan perawatan harddisk secara software. Yang ke-15, lakukan scanning virus untuk mencegah virus komputer akan menyebar. Yang ke-17, lakukan pengamanan pada komputer dengan memasang antivirus dan firewall. Baiklah, itulah jawaban dari saya untuk ujian akhir semester pada mata kuliah hardware dasar untuk syarat kelulusan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.